حياتي بعدك حلو صرت أحلى شو حصر في ما في أحلى وقلبي شوفك يا مستحلى قولولي كيفك انت بعدك انت بتتغير حير لي قلبي محير وبعده قلبك دوب لي صغير ضمني كيفك انت ومشكلتك العقروب ويمرشح للغرام ليش بعده كيف قدرنا ننسى. Dan umrah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para siswa yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya yang hadir pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjadi insan-insan yang berkualitas insyaallah, dan semoga semuanya bisa sukses dunia akhirat ya. Amin. Jurusan manajemen haji dan umroh merupakan jurusan yang sangat praktis ya, bukan teoritis. Lebih-lebih ini dimuati dengan kandungan-kandungan praktis, yaitu manajemen, di mana mahasiswa nanti dituntut ya, jadinya kuliah daripada manajemen haji umroh jadinya adalah bukan pengangguran, bukan juga orang yang hanya pintar berteori, tapi juga bagaimana kemudian bisa menghasilkan uang dengan kompetensi yang telah dipelajari selama 4 tahun di bidang manajemen pengelolaan haji dan umroh. Saat ini antum sudah ada di semester 5, betul? Semester 5 ya, kedengaran suara saya ya? Suara saya kedengaran? Ustazah Jannah? Kedengeran Ustaz. Dengar ya, yang nggak dengar tolong angkat tangannya atau disampaikan. Ini adalah RPS. RPS itu adalah rencana apa? Pembelajaran semester. Namanya disebut dengan RPS. RPS ini menjadi pedoman kita dalam kuliah, sehingga nanti di dalam pertemuan selanjutnya tidak menjadi kebingungan para mahasiswa. Semuanya mengacu pada ini. Oleh karena itu ya, Jannah sebagai ketua, masih ketua Jannah ini. Jannah masih ketua? Kurang tahu Ustaz. Masih kosma atau gimana? Siapa kosmanya atau berubah atau gimana? Jannah ya? Masih Jannah? Jannatul Firdaus ya. Ini mohon nanti ya. Nanti ini dibagikan, sudah saya share di grup bahwasannya CPL capaian pembelajaran lulusan. Jadi antum setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan apa? Yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan. Ya, pekerjaan apa? Pekerjaan di dalam melayani jemaah haji dan umroh atau mengelola bidang-bidang travel. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara konteks penyelesaian. Tentu di dalam berbagai hal banyak permasalahan pasti itu ada. Maka oleh karena itu bagaimana kemudian kita mempelajari hal ini sekarang, kita bisa mengambil suatu tindakan yang itu sifatnya solutif, bukan membiarkan permasalahan terus berlarut-larut dan kemudian tidak ada solusi. Nah, ini manajemen. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Kalau berbicara tentang hasil kerja, maka kemudian ada evaluasi. Evaluasi menjadi hal yang sangat penting dan wajib ada di dalam berbagai pekerjaan. Pekerjaan antum adalah praktis ya. Neneng ya, dengarkan Neneng. Pekerjaan praktis. Pekerjaan praktis. Ya, Ustaz. Bukan hanya ngomong aja, ngomong tapi gak ada buah gitu loh. Tapi pekerjaan antum ini manajemen adalah bertanggung jawab atas hasil kerja. Maka untuk mengetahui anak buah antum itu hasil kerjanya bagus, harus ada
tindakan evaluasi. Oh, ini sudah nyampe di mana, dan lain-lain sebagainya. Dan itu ada alatnya gitu ya. Ada alatnya. Bukan hanya menuntut tapi tidak ada alat. Keempat, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Jadi berbagai hal yang dihadapi nanti kondisi apapun, maka kemudian dengan teori yang ada kita bisa mengambil berbagai alternatif. Banyak cara yang telah kita pelajari, maka mulai semester 1 sampai semester 6 antum ini sudah banyak teori yang dimiliki untuk kemudian digunakan pada situasi yang berbeda-beda dalam dunia kerja nanti ya. Yang kelima adalah mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, bekerja sama dengan orang lain ini masuk di dalam bidang marketing, apapun yang kita kelola. Tapi kemudian kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain melalui komunikasi, itu juga akan mengakibatkan pekerjaan kita mungkin tidak membuahkan hal, maksudnya sedikit gitu ya. Ini adalah capaian yang harus dicapai oleh antum sebagai calon-calon manajer haji dan umroh, layanan haji dan umroh di prodi manajemen haji dan umroh, dan pada fokusnya adalah pada manasik haji dan umroh. Jadi kalau bicara tentang manasik dan haji dan umroh, ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis ya, mohon dipahami semuanya praktis. Jadi bukan hanya mengerjakan soal-soal untuk dijawab. Ini semua nanti dibaca capaian pembelajaran mata kuliah. Ini sudah saya sebutkan di sini semuanya sampai dengan sub-subnya. Sub kemampuan akhir yang diinginkan itu ada kurang lebih ada 14. Karena pertemuan kita ada 14 ditambah dengan 2 ujian ya. Ada 2 ujian berarti 16 pertemuan ya. 16 pertemuan. Kemampuan akhir yang harus ada. Jadi akan dikatakan mahasiswa itu sudah cakap kalau kemudian materi-materi yang dipelajari pada saat ini pada mata kuliah manasik haji dan umroh ini sudah dipahami oleh mahasiswa. Insyaallah semoga mudah nanti ya. Kemudian langsung kepada bahan kajian. Apa yang akan kita kaji? Yang akan kita kaji ada kurang lebih 14, sudah disebutkan tadi ya, ini. Jadi yang sekarang adalah mind map, saya memberikan arahan kepada antum agar kemudian ini disusun ya. Jannah, mana Jannah ini? Kok gak ada wajahnya? Jannatul Firdaus mana? Hadir Ustaz. Mana kamu? Kok gak on kamera? On kamera, Sarifatul Lailiyah, on kamera. Tolong on kamera. Ya, biar gak banyak sponsor saya berbicara. Ini map manasik haji dan umroh meliputi pengertian yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Ini nanti pembagian mulai dari nomor 2 ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 segera kemudian dibuat kelompok ya, dibuat kelompok untuk menyajikan materi dan kemudian antum belajar mencari referensi. Yang pertama nomor 2 yaitu pengertian dan tata cara mandi surat ihram. Berikut doanya berperspektif 4 madhab. Tolong diperhatikan perspektif 4 madhab. Berarti kan Hanafi ya, Hanafi, siapa lagi? Hambali. Maliki, Syafi'i. Ya, coba dilihat bagaimana madhab mereka ya, pendapat mereka. Ini nanti dijelaskan kepada kita. Waktunya hanya sebentar saya kira menjelaskan ini. Yang terpenting adalah referensinya ya. Nah, di selang itu nanti kita akan berikan beberapa praktek-praktek kecil lah untuk memanfaatkan waktu, karena waktunya panjang ini. Dari jam 9 sampai jam berapa? 12. 11 kayaknya. 11 ya? 11. Jadwal kalian Kalau tidak salah 11.30 Ustaz. gimana? Kalau tidak salah 11.30. Jangan sampai salah. Coba lihat di jadwal. Ya itu Ustaz. Ya. Terus kemudian yang ketiga, pengertian tata cara salat sunat ihram dan salat lainnya perspektif 4 madhab juga. Ya, ini dibuat sedikit Jana ya. Penyaji materinya dibuat sedikit saja. Bisa 1 orang atau maksimal 2 orang ya. Tata Jana.
Iya Ustaz. Ya, dibuat Iya Ustaz. satu atau 2 orang saja, jangan banyak-banyak. Ini karena sedikit. Karena setelah itu nanti saya akan mengisi tentang ini praktek-praktek ibadahnya ini biar sempurna. Terus diulang hingga kuat ya. Keempat, pengertian dan tata cara sholat, cara berniat ihram haji dan umroh, pembacaan tarbiyah, terus juga sama berdasarkan 4 mazhab ya. Itu nanti ada prakteknya. Kemudian pertemuan yang kelima, pengertian tata cara melakukan ibadah sa'i dan wukuf, perspektif 4 juga ya. Sama 4 mazhab. Kemudian yang ketiga, 6, pengertian tata cara melempar jumroh usra aqobah, perspektif 4 mazhab juga. Ini praktek juga. Maksudnya praktek ini menyajikan teori tapi juga disajikan prakteknya. Jadi antum tidak hanya berbicara tapi nanti langsung action di kelas. Begitu ya. Kemudian yang ketujuh, pengertian dan tata cara melakukan nafar awal, nafar sani, dan tawaf ifadah. Sama juga perspektif 4 mazhab. Kemudian setelah itu kita ujian 9, pertemuan 9, pengertian dan tata cara melakukan mabit di Musdalifah, mabit di Mina, perspektif 4 mazhab juga. Sekaligus ada praktek kecil di dalam kelas itu, ya. Kemudian yang ke-10, pengertian dan tata cara melakukan pembekalan atau kita sebut dengan tarwiyah. Rasulullah melakukan tarwiyah. Banyak orang yang tidak paham tentang tarwiyah. Adalah pembekalan persiapan, dan kemudian tahallul sama juga adalah perspektif 4 mazhab. Teori disampaikan, nanti setelah itu langsung praktek. Prakteknya tolong juga ditulis di artikel yang ditulis. Artikelnya seperti kemarin ya. Masih ingat? Mohon maaf Ustaz. Ceket Ustaz. Kan ceket banget ya. Suaranya? STB gak ada. Baik, angkat tangan coba. Suaranya yang ceket-ceket. Ya, iya Ustaz. Oh ya, nanti saya kirim videonya atau dengarkan saja ya. Yang ke-10, pengertian tata cara pembekalan tarwiyah ya. Yang dengarkan teruskan lanjut ya, fokus ya. Tarwiyah tahallul 4 mazhab juga, nanti langsung praktek juga di kelas ya. Kemudian pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15 ini antum nanti saya berikan kesempatan untuk langsung praktek menjadi tour leader dan kemudian tour guide. Kita belajar ya. Memimpin pelaksanaan ibadah umroh per kelompok. Jadi kelompok 1 nanti siapa di situ, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa, kelompok 5 siapa. Jadi mulai 11, 12, 13, 14, 15 ini nanti kondisinya adalah di lapangan terus. Ya, di depan kampus atau nanti bisa dimanapun saja dengan peralatan-peralatan lengkap, ada miniatur Ka'bahnya atau apa dan lain-lain sebagainya. Sehingga setelah teori ini selesai semuanya yang lain, maka antum langsung praktek. Semoga dengan beberapa pertemuan ini nanti menjadikan antum benar-benar berkualitas lah, kapasitasnya meningkat untuk kemudian benar-benar menjadi para pengelola ataupun ibadah haji ataupun ibadah umrah. Begitu saya kira. Ada referensinya, nanti antum lihat referensi utamanya ada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Muhammad bin Ismail, di buku-bukunya silakan cari. Ada di KBIHU Haramain juga ada, silakan. Di PT Nur Haramain juga ada, tapi ada juga dari Agung Irawan, Muhammad Ilyas, Sejarah Madinah Mekah. Ini silakan dicari ya referensinya, harus jelas referensinya. Jangan copy paste tapi tidak ada referensinya ya, karena kita sudah levelnya level mahasiswa yang semua apa yang kita kaji itu berdasarkan referensi, bukan pendapat orang atau kata orang yang nggak jelas ya. Begitu saya kira. Penjelasan yang lain-lain perkuliahan kita bisa nanti bermetode luring ya, di lapangan nanti kita kondisikan saja, tapi juga bisa daring seperti sekarang bisa daring. Namun ketika pertemuan 11, 12, 13, 14, 15 ini semuanya sudah tidak bisa daring, semuanya harus luring. Harus datang semuanya seperti itu ya. Ini secara tes berdasarkan penilaian di sini dilakukan secara AOL, assessment on learning. Saya selalu melakukan penilaian ketika bersama-sama kalian di kelas, itu lebih efektif menurut saya, lebih valid.
saya mengetahui untuk memberikan nilai sehingga saya tidak salah. Nah, maka mohon nanti semuanya dalam berbagai pertemuan selalu kondisi siaplah ya, mempersiapkan banyak bacaan dan lain sebagainya, itu yang dinilai ketimbang hanya UTS ataupun UAS. Itu yang kita sebut dengan AOL, Assessment on Learning. Peraturan-peraturan yang lain, pertemuan boleh silakan, kalau tidak masuk sampai 4 kali saja, jangan banyak-banyak ya. Sakit apa dan lain sebagainya silakan 4 kali, jangan lebih. Kalau sakit terus-terusan, Nenek nggak mungkin, Inaya nggak mungkin kan, semoga tidak sakit ya. Jannah semoga tidak sakit, Farida tidak sakit ya, jadi tolong diperhatikan. Kalau hal tidak penting masuk saja, karena itu akan tetap terhitung. Sakit tidak sakit akan terhitung keempat ini ya. Silakan. Kelompok yang tidak bisa melakukan presentasi pada waktu yang ditentukan itu harus berkomunikasi dengan kelompok selanjutnya, sehingga pertemuan kita tidak menunggu gara-gara mungkin kelalaian grup yang harus bertanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab. Jadi silakan, kalau antum tidak bisa presentasi, umpamanya bla 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 dan lain sebagainya, sakit, mohon nanti salah satu daripada kelompok itu berkomunikasi dengan kelompok selanjutnya agar dia yang mengisi, sehingga dia bisa mengisi pada waktu yang telah mengisi terlebih dahulu, seperti itu. Intinya rolling waktu seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ini adalah bagian daripada yang saya sebut dengan mapping ya. Mapping pertemuan kita. Ini sudah jelas semuanya di sini, mohon dibaca, jangan hanya mendengarkan begitu saja tapi kemudian tidak jelas, dibaca ya. Semua penilaian, semuanya ini berdasarkan dokumen ini ya. Berdasarkan dokumen RPS sudah saya kirim di grup. Antum lihat, baca, mulai sekarang sudah susun membuat artikel ya. Artikelnya seperti kemarin, tidak perlu cover, tidak perlu kata pengantar, langsung antum catat judul ini, copy, langsung taruh di kertas kosong, berikan pengertian terus lengkap-lengkapnya. Seperti itu ya. Cara mandi dan lain-lain sebagainya, 4 madhab ini siapa dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian menggunakan Mendeley, referensinya menggunakan Mendeley ya. Jadi tidak susah antum nanti menggunakan Mendeley-nya nanti di bawah, di paling bawah ada daftar pustaka seperti itu. Oke, saya kira itu Ustazah Jannah, Syarifah, Neneng, Inaya, Farida. Ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain kemana? Gabung Ustaz sama yang bisa. Iya, yang gabung Syarifah Laili dengan Neneng. Ini bagus nih. Nah, ini bagus nih. Gak apa-apa, gak ada masalah. Ini bagus. Ini namanya manajer ini. Gak punya HP satunya, tak tahu apa Nenengnya atau Syarifahnya, tapi gabung. Nah, ini keren nih. Gitu, gak apa-apa, gak ada masalah. Yang lain mana? Gak ada ya? Siska, Rohma sama Sibila Ustaz. Mana? Siska Handayani. Itu Musdalifah. Oh ini. Oh ini 3 nih. Duyun ini. Kenapa gak punya HP atau gak punya pulsa? tadi kita bersepuluh. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya yang hadir ya. Ustazah Jannah ya. Iya, lengkap. Loh, lihat kalau ada. Gak ada Lengkap Ustaz. rojulunnya nih. Gak ada rojulunnya. Hah? Gak ada Ustaz, gak ada. Ini kelompok Anissa Qawamuna Rijal. Ustaz. Qawamuna Rijal ini. Oke, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Jadi kita sudah masuk praktek, semester 5 ini kalian sudah praktek. Saya mohon dengan sangat nanti ya ketika belajar kuliah fokus semuanya agar kemudian penyampaian materi itu tidak terpotong-potong, paham sedikit, paham bagaimana agak jelas gitu ya. Semuanya mohon diatur waktunya, catat semua kebutuhan
kebutuhan-kebutuhan, sehingga dari ini antum nanti bisa benar-benar cakap. Jadi semester 5, semester 6 itu sudah cakap antum. Andai kan antum dilepas pergi ke Mekah dan Madinah, nah, beres itu dah. Bisa dilepas ucul gitu lah. Jadi tidak bingung, hanya tinggal mungkin tempatnya yang berbeda nanti kan, seperti itu kan ya. Makanya mulai sekarang kenapa kok menggunakan madhab, ini gak ada yang bertanya tadi. Kenapa menggunakan 4 madhab? Antum biar bisa menjelaskan kepada jemaah kita itu. Ada yang dari kota, ada yang dari desa, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Salafiyah. Nah, itu maksudnya agar antum bisa menjelaskan. Jadi walaupun jemaahnya antum maksimal mayoritas adalah NU, tapi juga ada yang Muhammadiyah, antum bisa menjelaskan. Oh, seperti ini. Antum tidak terkekang kepada satu golongan gitu. Toh mungkin antum memang orang NU, di NU, gak apa-apa silakan, tapi jangan kemudian menyalahkan bla 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 dan lain sebagainya, karena semuanya benar berdasarkan perspektif madhab masing-masing. Jadi gak boleh kita menjadi pembimbing benernya sendiri gitu. Benernya sendiri seperti itu ya. Silahkan, saya mohon nanti madhabnya diperkuat, banyak buku-bukunya itu yang perlu yang bisa dilihat. Jangan hanya dari Google, nanti Google begitu saja tapi referensinya tidak ada. Semua pernyataan di dalam artikel wajib berreferensi, karena antum levelnya sekarang adalah level mahasiswa gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, jangan banyak-banyak. Ada. Rizka Handayani, Siti Sila, ini 2 orang hanya ya? Ya, Rohma juga. Pak. Mana kok namanya gak ada itu? Rohma lagi nih, Pak. Kok gak ada namanya? Beri namanya biar gak salah paham. Siti Sila. Rizka Handayani, Siti Sila, dan Rohma gitu loh. Silakan, Musdalifah ada pertanyaan? Udah ada, Ustaz. Paham atau bingung? Inaya Rabbani ya. Question? Ada pertanyaan? Berkaitan Tidak ada, dengan Pak. itu tadi, berkaitan dengan materi yang saya sudah sajikan tadi. Antum bisa buka di grup ya. Waktu kita panjang, saya mohon jangan sampai bilang tidak siap. Jadi satu kelompok tidak siap berarti berapa jam tuh? 9, 10, 11 panjang itu, banyak itu. Jadi akan apa itu? Akan ngapain nanti kita kalau nggak siap? Makanya tolong dipersiapkan dengan matang sehingga waktu yang diberikan itu benar-benar maksimal gitu. Oke? Tidak ada yang bertanya? Oke, saya kira demikian. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga ini menjadi awal. Saya mohon hari ini Ustazah Jannatul Firdaus, Grup Jannah ben getok kok benden. oke, ya ada Coba pertanyaan ya? lihat ada grupnya. Ya ada pertanyaan ya? Jannah nanti mohon Ada, hari ini Ustaz. juga dibuat grupnya ya. Kenapa, Ustaz? Grupnya langsung kelompok-kelompok berdasarkan bahan kajian itu ya. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.